Ada satu keluarga yang terdiri dari bapak yang sering dipanggil Romo, ibu, dan 3 anak laki-laki. Anak sulung bernama Tegar, anak yang kedua bernama Karim, sementara yang bungsu bernama Lebas. Pada saat itu, Romo ini sedang sakit parah, yaitu stroke. Ia bagaikan sebatang pohon yang hanya bisa berbaring karena sebagian tubuhnya sudah tidak berfungsi lagi. Selama Romo sakit, ia terus menyebut nama Zhengya, sampai membuat istrinya itu cemburu buta. Pada suatu hari, Lebas ini pergi ke kantor kakak sulungnya. Ia mau mengajukan proposal untuk membuat film yang ada koneksinya dengan usaha kretek mereka. Namun itu ditolak oleh kakaknya karena kakaknya ini masih tidak percaya dengan hasil karya adik bungsunya ini. Maka dari itu Lebas ini pulang. Sesampainya di rumah, Romo memintanya untuk mengantarnya ke WC. Di sana Lebas bertanya kepada bapaknya, siapakah itu Zhengya? Bapaknya hanya bilang, tolong cari Zhengya. Terakhir kali Romo bertemu di Kudus pada saat Lebas ini belum lahir. Lebas menyampaikan hal ini kepada kedua kakaknya untuk mendapatkan teman ke sana, tapi ia disuruh berangkat sendirian karena dia adalah manusia yang paling santai sedunia. Setelah berpamitan kepada ibunya, esok hari Lebas ini langsung pergi menggunakan mobil. Karim menyarankannya untuk naik pesawat, namun Lebas lebih memilih untuk naik mobil karena informasi tentang Zhengya belum terlalu jelas. Pabrik kretek Jagat Raya dipercayakan pada Tegar karena sejak kecil Romo sudah mengajarkannya bagaimana mengolah usaha sampai Romo ini juga mengajarkan cara merokok. Berbeda dengan adiknya Lebas ini anak yang nakal. Ia suka ganti-ganti mata kuliah dari tahun ke tahun. Sampai Romo ini kesal dan bilang bahwa ia tidak akan membiayai Lebas lagi jika kelakuannya masih seperti itu. Singkat cerita, Lebas ini sudah sampai di Cirebon dan menginap di rumah Erik, temannya. Esok harinya, ia kaget kakaknya sudah berada di depannya. Karena kakaknya ingin menceritakan sesuatu, namun Lebas tidak kunjung mengangkat telepon. Akhirnya kakaknya ini pun menyusul ke sana dan menceritakan tentang bekas luka yang ada di kepala Romo. Mereka bilang bahwa itu bekas luka akibat dari pukulan Zhengya setelah ijab kabul bapak dan ibunya. Tegar menceritakan itu semua pada saat mereka sedang berkendara karena mau mencari Zhengya, perempuan yang memukul jidat Romo di hari pernikahan. Dulu, ada seorang pengusaha klobot yang bernama Pak Trisno. Di sana ada satu orang dewasa bernama Idrus Muria. Ia bekerja di sana sambil memperhatikan tingkah laku Pak Trisno, karena ia ingin mendirikan usaha klobot sendiri di masa depan. Pak Trisno ini ia sudah anggap sebagai pengganti mendiang bapaknya. Pada saat itu, ia juga punya teman yang bernama Sujagan. Ia teman masa kecilnya yang juga sama-sama bekerja di tempat Pak Trisno. Suatu hari ia melewati depan rumah gadis itu dan menemukan temannya sedang berbincang dengan juru tulis. Hatinya gelisah, ia takut jika gadis impiannya ini akan dilamar oleh temannya. Ia pun melanjutkan perjalanannya. Sesampai di tempat kerja, ia masih terbayang dengan kejadian di perjalanannya tadi. Saat itu temannya datang. Ia langsung bertanya kepadanya tentang apa yang ia lakukan di rumah juru tulis. Temannya ini berbohong bahwa ia hanya mengantar klobot pesanan juru tulis. Ia tak percaya dengan hal itu. Maka dari itu ia pun bertanya kepada Pak Trisno secara langsung. Pak Trisno mengatakan bahwa tidak mungkin juru tulis memesan klobot kepadanya, karena selama ini juru tulis tidak pernah memesan klobot kepadanya. Kegelisahannya pun kini bertambah. Ia sedang merenungi hal tersebut. Pada saat itu, Romaisa lewat di depannya. Ia langsung membuang kreteknya dan hendak menyapa Romaisa, namun mulutnya tidak bisa mengeluarkan sepatah kata apapun. Maka ia pun mengikuti jejak Romaisa. Namun di tengah perjalanan, Romaisa ini berbalik badan sambil mengatakan sesuatu kepadanya, yaitu belajar membaca.
Hal itu membuatnya senang dan semangat untuk melanjutkan perjuangannya demi menempatkan gadis impiannya. Suatu hari Pak Trisno menyatakan bahwa ia gulung tikar karena ia dipaksa orang Jepang untuk bekerja di Surabaya. Saat itu Pak Trisno menyampaikan maaf karena ia tidak bisa membayar upah terakhir karena ia memang tidak punya uang sedikit pun yang tersisa. Ia hanya bilang bahwa ia masih punya 2 keranjang tembakau siap pakai di gudang. Ia mencari orang untuk membelinya. Setelah itu, Idrus langsung pulang dan menghitung semua uangnya lalu pergi menemui Pak Trisno untuk membeli tembakaunya. Singkat cerita, ia berhasil membelinya lalu Idrus ini meminta Pak Trisno untuk mengajarinya membaca huruf abjad. Akhir cerita, Pak Trisno mengajarinya sampai Idrus ini bisa membaca dan menulis. Selama ia belajar, ia juga memulai usaha impiannya untuk membuat kretek. Usahanya berkembang dan ia pun sudah bisa membaca dan menulis. Suatu hari ia bertekad untuk melamar gadis impiannya. Singkat cerita, mereka pun menikah dan dalam 3 bulan Romaisa hamil. Usaha mereka terus berkembang. Sampai pada suatu hari, Idrus ini ingin pergi ke toko percetakan. Namun pada saat ia keluar, ia ini sempat bingung kenapa rumah-rumah di pinggir jalan itu pada tutup semua, tidak ada satupun yang buka, termasuk toko percetakan itu. Tiba-tiba di belakangnya ini ada 2 orang suruhan Jepang yang menyodorkan pistol ke arahnya. Lalu ia dibawa paksa ke Surabaya. Sementara Romaisa ini menunggunya di rumah, menunggu cemas di rumah karena udah mau gelap, namun suaminya ini tidak kunjung datang. Berhari-hari ia menunggu namun Idrus ini tidak pulang. Maka dari itu ia pun jatuh depresi dan janin yang berada dalam kandungannya ini gugur. Namun itu tidak bertahan lama, ia langsung bangkit kembali dan meneruskan usaha yang ditinggalkan oleh suaminya. Bertahun-tahun ia kembangkan itu usaha dan ia berhasil. Di tengah-tengah perjalanan usahanya, ia sempat dilamar kembali oleh Sujagat sambil mengatakan bahwa ia itu sudah berhak dilamar kembali karena dia sudah janda. Itu membuatnya kesal dan ia menyimpannya itu. Bertahun-tahun ia lewati hari-hari tanpa ada Idrus. Pada suatu hari ada berita bahwa Jepang ini akan kembali ke negara asalnya karena ada 2 kota di sana yang dibom. Boman itu digunakan oleh orang-orang tawanan untuk kembali ke rumah masing-masing, termasuk Idrus. Idrus sampai di rumah. Pada saat itu, Romaisa ini sempat tidak mengenal suaminya karena saking kurusnya. Lalu, Romaisa ini memeluk dengan erat tubuh suaminya itu dan menceritakan semua kejadian selama beberapa tahun ini pada saat Idrus ini tidak ada. Termasuk perkataan yang membuat Romaisa kesal. Perkataan itu pun membuat emosi Idrus meluap. Maka dari itu ia pergi ke pasar dan di sana ia bertemu Sujagat. Ia langsung memukul Sujagat ini sampai Sujagat ini tersungkur di tanah. Mereka pun kembali ke rumah dan mengurus usaha mereka sendiri. Singkat cerita, mereka ini dikaruniai anak pertama, anak perempuan yang diberi nama Dasia. Dasia ini anak yang pintar, yang sejak kecil ia berbeda dengan anak kecil lainnya yang suka bermain-main. Ia lebih suka ikut dengan bapaknya mengurus pabrik. Maka dari itu, pabrik ini dipercayakan kepada Dasia pada saat ia dewasa. Ia juga punya adik yang bernama Rukaya.
Rukaya ini berbeda dengannya. Rukaya ini suka bermain ceria begitu, namun ia tetap membantu kakaknya dalam mengurus pabrik. Bapaknya ini sangat suka dengan tingwe buatan kedua anaknya ini, yang dimana bahannya itu diambil dari sari-sari tembakau yang menempel di tangan kedua putrinya. Lalu bertahun-tahun kemudian, Dacia ini tumbuh dewasa dan mengurus pabrik. Pada saat menjelang 17 Agustus, Dacia ini menjual kretek di pasar malam. Di sana ia bertemu seorang laki-laki dewasa yang sedang membantu para penjual lainnya. Orang dewasa laki-laki itu bernama Suraya. Singkat cerita, mereka ini pun kenalan karena Suraya ini sering membantu Dacia dalam mengangkat barang-barang, sampai-sampai ia ini beralasan kepada penjual yang lain bahwa ia sedang sibuk sambil ia menunggu Dacia ini datang. Pada saat mereka sudah akrab, Dacia ini bertekad membawa pulang Suraya. Suraya ini dimintain izin bahwa pada saat itu Suraya tidur di masjid, namun ia numpang makan di rumahnya Dacia. Beberapa tahun berlalu, bapaknya ini sadar akan sesuatu hal. Ia sadar bahwa anak sulungnya ini, Dacia, sangat akrab dengan Suraya. Maka pada suatu hari ia pun memberanikan diri untuk menanya kedua-duanya apakah mereka punya hubungan, dan Suraya ini mengaku bahwa ia jatuh cinta kepada Dacia. Dacia ini pun menerima hal itu dengan mengatakan bahwa ia juga mencintai Suraya. Pada saat itu, Idrus ini sadar bahwa ia harus memberikan ruang untuk calon pasangan tersebut. Kembali lagi ke cerita Tegar dan Lebas. Kini mereka sudah nyampe di Kudus. Pada saat itu mereka langsung membook hotel. Di sana mereka nginep, dan pada satu hari Lebas ini karena ia orangnya genit menemukan seorang perempuan yang terlilit dengan hutang. Maka dari itu ia pergi ke laci kakaknya dan mengambil sebuah cek dan membayar lunas hutang perempuan tersebut. Tentu kakaknya ini sangat marah kepadanya karena itu adalah uang pabrik mereka. Namun di sela-sela pertikaian mereka tetap fokus pada tujuan utama mereka bepergian, yaitu mencari Zhengya. Keesokan harinya pun mereka berkendara lagi dan menuju ke kota M. Mereka di sana akan mencari yang namanya Zhengya. Kembali lagi ke cerita Dacia dan Suraya. Suraya ini tidak ingin melamar Dacia dengan hanya numpang kepada mertuanya. Ia ingin lepas dari kedua orang tua Dacia karena ingin membuktikan bahwa ia bisa menghidupi Dacia sebagaimana bapaknya menghidupinya. Karena juga ia malu karena pada saat itu ada seorang yang kehidupannya itu lebih mapan daripada Suraya, namun Dacia menolaknya karena di dalam hatinya itu sudah tertanam benih cinta kepada Suraya. Maka dari itu ia mencari orang buat agar ia bisa mendirikan usaha kretek sendiri.
Ia berhasil menemukan orang yang bisa memodalkannya, yaitu Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pada awal-awal pendirian usahanya ini berkembang pesat dan sukses. Namun di sela-sela itu ada satu hari terjadi sebuah keributan, yaitu orang-orang PKI akan ditangkap dan dibuang ke Kali Pepe, di mana orang-orang atau keluarga orang yang terlibat ke dalam PKI akan dibunuh dan dibuang ke sana. Kretek yang Suraya bikin ini terlibat ke dalam PKI karena yang mengeluarkan modal adalah orang-orang PKI, maka dari itu ia pun dicari-cari. Pada saat itu ia bersembunyi dan hendak mengintip ke rumah gadisnya itu. Namun sesampainya di sana ia melihat bahwa gadis dan bapaknya ini dibawa oleh para TNI ke kurungan. Ia pun takut dan ia bersembunyi lari ke Kudus. Di sana ia menginap di sebuah gudang tembakau. Hal itu membuatnya teringat-ingat kepada Dasia yang disebut dengan samaran Zheng-Iya. Di lain sisi, Zheng-Iya ini ditangkap dan di dalam kurungan ada seorang laki-laki yang membawanya ke satu tempat untuk berbicara. Laki-laki ini mengatakan bahwa tataplah wajahnya. Pada saat Dasia ini menatap wajahnya, laki-laki yang di depannya ini adalah laki-laki yang dulunya pernah melamarnya, yaitu Sentot. Sentot menjelaskan bahwa memang ia udah tahu bahwa Dasia ini memang tidak berurusan dengan PKI. Maka dari itu ia menjelaskan semua latar belakang. Sentot mengklarifikasi semua kebenaran tentang Dasia dan Idrus, bahwa mereka ini tidak terlibat PKI, maka dari itu mereka pun dibebaskan. Di lain sisi, Suraya ini sangat mengharapkan kehadiran Zheng-Iya di depannya, maka dari itu ia membayangkan bahwa Zheng-Iya ini berada di depannya. Pada saat itu pun juga pintu gudang itu terbuka dan berdiri seorang perempuan di depannya. Ia mengira bahwa itu Zheng-Iya, namun kenyataannya tidak. Perempuan itu memanggil bapaknya, lalu bapaknya pergi ke sana. Pada saat bapaknya sampai di sana, karena perasaan takut Suraya, ia pingsan dan pada saat ia terbangun ia sudah berada di kamar sedang dirawat oleh perempuan dan bapak-bapak yang tadi berada di gudang tersebut. Bertahun-tahun ia lewati di sana, ia menginap di sana. Pada suatu hari ia berkirim surat kepada Zheng-Iya mengabarkan bahwa ia selamat. Zheng-Iya menerimanya dan sangat senang mendengar berita bahwa kekasihnya ini masih hidup. Namun di lain sisi, perempuan yang menolongnya itu sedikit demi sedikit telah jatuh cinta kepada Suraya. Begitupun juga Suraya. Maka singkat cerita Suraya ini mengirim surat kepada Zheng-Iya untuk terakhir kalinya dengan meminta maaf bahwa ia akan menikah dengan perempuan yang telah menolongnya karena ia sudah jatuh cinta juga. Dan juga alasannya adalah biar Dasia atau Zheng-Iya ini selamat dari PKI dan tidak mengganggu-ganggunya lagi. Suraya dan perempuan itu menikah. Zheng-Iya pun menikah dengan Sentot. Kembali lagi ke cerita Lebas dan kedua kakaknya. Mereka ini sampai di kota M. Mereka melihat ada sebuah warung yang menjual kretek gadis. Maka Lebas ini pun meminta agar ia membeli sebatang kretek gadis, namun penjualnya ini tidak memberikan. Lalu ia mengatakan bahwa beli saja di toko yang paling ujung di sebelah sana karena di sana banyak. Maka dari itu mereka pun pergi ke sana dan
membelinya di sana. Mereka membeli beberapa klobot waktu itu dan menanyakan bahwa pabrik kretek gadis ini di mana. Lalu penjualnya ini pun menuntun mereka bertiga ke tempat di mana Zhengye ini berada. Mereka bertiga ini harap cemas karena mereka akan bertemu dengan Zhengye. Pada saat itu mereka pun dipersilakan masuk dan di sana mereka bertemu dengan Zhengye. Pada saat itu mereka ditanya apa keperluannya ke situ. Mereka bertiga bilang bahwa mereka akan mencari Zhengye karena Zhengye ini dicari-cari bapaknya, sedangkan bapaknya ini sedang sakit parah. Dan permintaan terakhir bapaknya yaitu bertemu dengan Zhengye. Zhengye yang berada di depan mereka ini bertanya, "Siapakah nama bapakmu?" Mereka bilang bahwa namanya adalah Suraya. Maka dari itu Zhengye pun menjelaskan bahwa Zhengye itu ada dua. Dia itu adalah Zhengye yang kedua. Dan Zhengye yang dicari oleh bapaknya adalah Zhengye yang pertama, yaitu Daxia. Lebas ini bertanya, terus Zhengye yang pertama ini kemana? Zhengye yang kedua ini pun menjawab bahwa Zhengye yang pertama ini telah meninggal setelah melahirkan anak pertamanya yang bernama Arum. Tak berapa lama kemudian seorang gadis keluar dari balik tirai yang dinamakan Arum. Setelah mendapatkan informasi banyak tentang Zhengye yang pertama, mereka ditelepon ibunya bahwa mereka segera cepat kembali karena di sana bapaknya ini meninggal juga. Maka dari itu mereka bertiga pun pulang. Sesampainya di sana mereka sampai di rumah dan mendapatkan ibunya ini sedang nangis. Mereka pun menyampaikan karena mereka sudah tidak bisa lagi menyampaikan informasi tersebut kepada bapaknya, maka mereka pun menyampaikan informasi kepada ibunya bahwa Zhengye yang Romo cari ini sudah meninggal. Ibunya pun ini menangis. Mereka bingung jika itu menangis karena bahagia atau sedih atau apapun, mereka bingung. Namun yang jelas ibunya ini nangis. Dan mereka bertiga bertanya, apakah benar bahwa Zhengye yang pertama ini memukul jidat bapaknya pada saat pernikahan mereka. Ibunya ini mengiyakan, pertanda bahwa benar adanya bahwa Zhengye ini yang memukul jidat Romo pada saat itu. Namun pukulan itu bukan berarti Zhengye ini marah atau cemburu, namun ada satu alasan di balik waktu itu. Selesai pemakaman bapaknya, Lebas ini masih menyimpan satu kelobot kretek. Maka dari itu ia pun mengeluarkannya dan menghisapnya. Pada saat ia menikmati kretek itu, ia sadar bahwa rasa kretek itu sama dengan kretek yang mereka usaha kretek mereka sekarang. Maka dari itu mereka pun sadar bahwa pukulan Zhengye ke jidat Romo pada saat itu adalah pukulan bahwa ia kesal karena resep saus gadis kretek itu telah diambil dan dipakai oleh Romo. Maka dari itu pun Lebas ini disuruh oleh kakaknya Tegar untuk mengantar surat kepada Zhengye yang kedua termasuk si Arum, karena Arum ini adalah anak dari Zhengye yang pertama yaitu Daxia. Singkat cerita, Lebas ini nyampe di rumah di sana dan menyampaikan surat. Dan pada saat itu ia meminta maaf yang sebesar-besarnya karena bapak mereka ini telah mencuri resep saus kretek gadis. Maka dari itu mereka ingin membeli secara langsung, secara tunai, secara damai, secara nyata saus yang kretek gadis punya Zhengye yang kedua. Dan Arum pun mengiyakan karena kretek gadis ini memang sudah tidak
berdiri lagi. Maka dari itu mereka pun damai dan akhirnya Lebas ini pulang ke rumahnya dan bersama-sama mengurus pabrik mereka. Selesai. Terima kasih.